Dalam hidup ini, ada lafaz yang jika disebut dengan hati, mampu menggetarkan langit dan menenangkan jiwa yang paling gelisah. Hu, satu suara yang muncul dari kedalaman ruh. Dan Allah, nama yang tak sekadar disebut, tapi dirasakan oleh seluruh semesta. Zikir ini bukan hanya doa, ia adalah nafas, ia adalah cahaya, ia adalah jalan pulang. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia suci yang tersembunyi di balik dua lafaz agung, menggali makna, menenangkan luka, dan menghidupkan kembali hati yang nyaris padam. Bila engkau sedang mencari makna hidup, jika hatimu sedang rindu, lelah, atau kehilangan arah, maka duduklah sejenak, tenangkan dirimu, dan izinkan hatimu berjalan dalam perjalanan zikir yang akan membawamu kembali kepadanya. Bab 1, getaran pertama dari huruf Hu. Di tengah kesunyian malam, saat dunia terlelap dan suara menjadi hening, ada satu getaran lembut yang lahir dari kedalaman jiwa. Getaran itu bukan berasal dari mulut, bukan dari alat musik, bukan dari dunia, melainkan dari hati yang telah lelah mencari dan akhirnya menemukan. Getaran itu bernama Hu. Ia adalah suara jiwa yang merintih, mengiba, memanggil dengan cinta yang paling tulus. Dalam zikir Hu, tidak ada permintaan, tidak ada keluh kesah. Hanya pengakuan bahwa hati ini miliknya, raga ini titipannya, dan hidup ini hanyalah perjalanan untuk kembali dalam pelukan kasihnya. Hu bukan sekadar lafaz pendek, ia adalah inti dari segala zikir, bisikan halus yang melampaui bahasa. Ketika seorang hamba mengucapkannya dalam kekhusyukan, sejatinya ia sedang berkata, "Engkaulah ya Allah." Tidak perlu panjang, tidak perlu syair indah. Cukup satu huruf, satu helaan napas, dan alam semesta pun bergetar karenanya. Hu adalah panggilan cinta yang tak memerlukan banyak kata. Ia menyentuh langit, menembus dimensi, dan membawa ruh kembali pada fitrahnya. Ia bukan milik lidah, tapi milik hati yang telah mengenal Rabb-nya dalam sepi yang panjang. Dalam tradisi para sufi, zikir Hu menjadi napas dari makrifat. Mereka tidak membacanya dengan suara lantang, tetapi dengan denyut nadi. Mereka tidak menyebutnya dengan mulut, tetapi dengan pandangan mata yang tenggelam dalam keagungan ilahi. Dalam satu detik keheningan, mereka menyebut Hu ribuan kali, bukan dalam bilangan, tapi dalam rasa. Setiap tarikan napas adalah penyebutan asmanya. Setiap hembusan napas adalah pernyataan cinta. Dan dalam diam mereka, dunia seolah hening, karena yang berbicara bukan suara manusia, tapi ruh yang menyatu dengan cahaya. Begitu agungnya lafaz ini, hingga mereka yang menyebutnya dengan hati bersih akan merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari urat leher. Dalam Hu, tidak ada perantara, tidak ada dinding yang membatasi. Hamba dan Tuhannya seolah saling menatap tanpa hijab. Zikir ini tidak mengangkat tangan, tidak pula menundukkan kepala, karena jiwa telah tersungkur dalam tunduk yang paling dalam. Ia zikir orang-orang yang telah lebur, yang hatinya telah terbakar oleh cinta, dan yang hidupnya hanya untuk menyebut satu nama, nama yang maha suci. Dan pada akhirnya ketika zikir Hu terus diulang dalam keheningan yang dalam, hati mulai tenang, jiwa mulai damai, dunia pun seolah menjauh dan hanya satu yang tersisa, kesadaran akan kehadiran Allah yang tak pernah jauh. Hu menjadi gerbang menuju rahasia, menuju makrifat, menuju cinta yang tak terlukiskan. Sebab di balik satu huruf itu, ada samudra yang tak terhingga, dan hanya mereka yang sabar menyelam dalam zikirnya yang akan menemukan mutiara yang tersembunyi, dirinya. Bab 2. Allah, nama yang mengguncang langit dan bumi. Tak ada nama lain di semesta ini yang mampu mengguncang ruh seperti nama Allah. Ia bukan sekadar panggilan, tapi kunci dari seluruh misteri langit dan bumi. Lafaz ini bukan hasil ciptaan manusia, melainkan nama yang Allah sendiri pilih untuk dirinya. Ia begitu suci, begitu luhur, hingga ketika disebut oleh lidah yang gemetar dalam zikir, maka arsy pun merespon dengan getaran rahmat. Dalam setiap sebutannya, ada aliran cahaya yang menelusup dari mulut ke hati, dari hati ke ruh, dan dari ruh ke alam tak terlihat. Nama ini bukan hanya dikenal di dunia, tapi juga
diagungkan oleh para malaikat yang tak pernah berhenti bertasbih siang dan malam. Setiap huruf dalam nama Allah mengandung lapisan makna yang dalam dan tak terjangkau oleh logika biasa. Alif adalah lambang ketegakan dan keesaan, tanda bahwa dia satu, tak ada bandingan. Lam pertama adalah isyarat keluhuran, kemuliaan tanpa batas. Lam kedua adalah keagungan yang menundukkan semua makhluk, dari bintang hingga debu. Sedangkan huruf H di akhir adalah misteri, suara hening yang hanya terdengar oleh ruh-ruh yang bersih. Tidak semua mampu merenungi susunan ini. Hanya hati yang dibimbing oleh nur ilahi yang dapat mendengarkan makna di balik huruf-huruf tersebut, bukan dengan telinga, tapi dengan kedalaman batin. Mereka yang menyebut nama Allah bukan untuk meminta dunia, melainkan karena rindu yang tak terbendung adalah hamba-hamba pilihan. Zikir mereka bukan zikir hafalan, tapi zikir kesadaran. Mereka menyebut Allah sebagaimana seorang kekasih menyebut nama yang dicintainya dengan gentar, harap, dan penuh penghormatan. Dalam nama ini, mereka menemukan pelabuhan jiwa yang selama ini mengembara. Dalam nama ini, mereka membasuh luka, melepas kelelahan, dan membiarkan air mata mengalir tanpa rasa malu. Karena mereka tahu, nama ini bukan hanya panggilan, tapi tempat pulang. Zikir kepada Allah bukan sekadar latihan spiritual. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah cara untuk mengingat siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. Ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam penyebutan nama ini, maka seluruh dunianya berubah. Hatinya jadi ringan, pikirannya jadi lapang, dan tubuhnya pun ikut tunduk dalam ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Nama ini membakar dosa, mencairkan beku, dan memeluk jiwa yang kesepian. Nama ini adalah pelita di malam gelap, kompas di tengah kesesatan, dan obat dari segala kegelisahan yang tak terlihat. Dan kelak, di saat segalanya terdiam, di saat nafas terakhir mengembus, hanya satu nama yang ingin diucap oleh ruh yang sadar, Allah. Nama ini akan menjadi teman dalam sakaratul maut, cahaya dalam kubur, dan penyambut dalam keabadian. Maka siapapun yang membiasakan menyebutnya hari ini akan mengenali kehangatannya nanti. Dan siapapun yang menyebutnya dengan cinta akan dipanggil olehnya dengan penuh kasih. Karena nama ini bukan hanya suara tapi hubungan. Bukan hanya sebutan tapi pelukan dari langit. Bab 3. Zikir sebagai nafas jiwa. Manusia bisa hidup tanpa banyak hal, tapi tidak bisa hidup tanpa nafas. Dan bagi para pencari hakikat, zikir adalah nafas yang menghidupkan ruh. Ia bukan sekadar ibadah, tapi kebutuhan eksistensial bagi hati yang ingin dekat dengan Rabb-Nya. Tanpa zikir, hati menjadi sempit, pikiran gelisah, dan jiwa gersang. Zikir bukanlah ritual kosong, melainkan dialog sakral antara hamba dan penciptanya. Dalam keheningan, saat zikir berbisik lirih, itulah saat ruh mulai bernafas dalam cahaya. Satu lafaz Allah, satu helaan hu, bisa menjadi pelipur dari luka dunia yang tak kunjung sembuh. Di balik zikir, tersembunyi pengakuan bahwa kita lemah, kita butuh bimbingan, kita tidak punya daya, dan hanya dengan menyebut namanya, hati kita menemukan tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Seperti anak kecil yang memanggil ibunya dalam gelap, begitu pula kita memanggil Allah dalam kekalutan. Tapi zikir bukan hanya tentang meminta, ia lebih dari itu. Ia adalah penghambaan total, penyerahan utuh dari seluruh aspek kehidupan kepada Yang Maha Menguasai. Ketika zikir menjadi nafas jiwa, hidup tak lagi dijalani dengan gelisah, tapi dengan tenang karena tahu arah dan tujuan akhir. Orang-orang yang hatinya hidup dengan zikir akan terlihat berbeda. Wajahnya bersinar, ucapannya lembut, dan langkahnya penuh kehati-hatian. Ia tidak tergesa dalam dunia, karena ia tahu yang abadi bukan dunia, tapi hubungan dengan Allah. Setiap detiknya, ia jadikan ladang untuk berzikir, meski dalam diam. Lidahnya mungkin tak selalu bergerak, tapi hatinya tak pernah berhenti menyebut namanya. Ia bekerja dengan zikir, ia berjalan dengan zikir, dan ia tidur dengan zikir di dadanya. Bahkan saat musibah datang, zikir menjadi perisai yang menenangkan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya sudah bersandar pada zat yang tak pernah meninggalkan.
Para wali Allah mengajarkan bahwa zikir bukan sekadar banyak, tapi dalam. Lebih baik satu lafaz Allah yang keluar dari hati yang khusyuk dibanding 1000 yang diucapkan oleh mulut yang kosong. Karena Allah tidak melihat jumlah, tetapi kedalaman. Zikir bukan tentang betapa kerasnya suara kita, tapi seberapa dalam kita menyelam dalam makna yang kita ucapkan. Dan ketika zikir telah menjadi bagian dari jati diri, maka tak ada lagi jarak antara zikir dan kehidupan. Segala sesuatu menjadi jalan untuk mengingatnya. Angin, hujan, air mata, bahkan sepi. Maka mulailah berzikir, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Jadikan zikir bukan hanya amalan, tapi kebutuhan. Seperti nafas yang tanpa kita sadari selalu hadir, zikir pun demikian. Selalu mengalir di sela waktu, memeluk kita dalam diam, dan menguatkan kita dalam hening. Sebab pada akhirnya, ruh yang sering menyebut nama Tuhannya adalah ruh yang akan dipanggil dengan lembut di akhir hayatnya. Dan kelak, ketika dunia terhenti, zikir akan menjadi suara pertama yang menyambut kita di alam keabadian. Bab 4. Kekuatan zikir dalam mengubah nasib. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa gelap, jalan terasa buntu, dan hati seperti kehilangan arah. Di waktu-waktu seperti itu, banyak orang mencari pegangan di luar diri, padahal solusi terbesar justru berada dalam dada. Zikir. Ia bukan hanya penenang tapi pengubah. Zikir jika dibaca dengan keikhlasan dan keyakinan, memiliki kekuatan untuk mengubah nasib yang berat menjadi berkah, kesedihan menjadi kekuatan, dan keputusasaan menjadi cahaya harapan. Tidak ada zikir yang sia-sia. Setiap sebutan nama Allah menembus dimensi tak terlihat dan menggugah rahmat yang tersembunyi dalam takdir. Kita sering mengira bahwa takdir itu batu yang tak bisa digeser. Namun para arif billah tahu, zikir bisa melunakkan batu yang paling keras sekalipun. Zikir adalah doa tanpa permintaan. Ia adalah isyarat kepasrahan. Dan dalam kepasrahan yang dalam, Allah menurunkan keajaibannya. Pernahkah engkau mendengar kisah seseorang yang hidupnya berubah total hanya karena ia mengucap Allah dalam tangis keheningan malam? Tidak ada yang bisa menakar seberapa besar kekuatan kalimat itu. Karena yang menjawabnya adalah Dia yang memiliki segalanya dan mampu membolak-balikan nasib hanya dengan kehendaknya. Banyak orang mencoba mengubah hidup dengan usaha duniawi semata, tanpa menyentuh langit dalam sujud dan zikir. Padahal ketika seseorang berserah total, menyebut Allah dari kedalaman hatinya, langit pun mulai bergerak. Malaikat-malaikat ditugaskan untuk mencatat, untuk membimbing, bahkan untuk menghibur jiwa yang sedang remuk. Zikir bukanlah akhir dari ikhtiar, tapi awal dari keajaiban. Dalam satu zikir bisa lahir ketenangan. Dalam zikir yang terus-menerus bisa terbuka jalan yang selama ini tertutup rapat. Dan kekuatan zikir bukan hanya berdampak pada jiwa, tapi juga pada lingkungan. Rumah yang dipenuhi zikir terasa lebih lapang. Wajah orang yang gemar berzikir terlihat lebih bercahaya. Rezeki orang yang lisannya basah dengan nama Allah menjadi lebih berkah. Ini bukan mitos, tapi rahasia yang telah dibuktikan oleh para salihin sejak dulu. Mereka menjadikan zikir sebagai pusat hidup. Bahkan saat semua pintu dunia tertutup, mereka tetap tersenyum karena zikir telah membuka pintu yang tak kasat mata. Pintu kedekatan dengan Yang Maha Kaya. Maka bila engkau merasa hidupmu sedang berat, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Duduklah tenang, tundukkan kepala, tarik napas perlahan, dan ucapkan, Allah, Allah, Hu. Biarkan hatimu yang berbicara. Biarkan air matamu menjadi saksi bahwa engkau sedang kembali. Dan pada saat itu, engkau tidak sedang kalah, engkau sedang dikuatkan oleh zikir. Karena sejatinya yang berzikir bukan hanya engkau, tapi seluruh semesta sedang ikut bersama dalam satu irama yang agung, menyebut Sang Pemilik segalanya. Bab 5. Zikir dalam keheningan, jalan menuju makrifat. Makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dibaca dari buku, bukan pula sekadar pemahaman akal. Ia adalah pengenalan langsung dari hati kepada Tuhannya, pengakuan yang lahir dari pengalaman ruhani yang dalam. Dan jalan paling sunyi yang menuju makrifat adalah zikir dalam keheningan. Bukan zikir yang riuh,
Bukan zikir yang diperlihatkan, tapi zikir yang hanya diketahui oleh langit dan sepotong hati yang bersujud dalam diam. Dalam sunyi itu, zikir menjadi cahaya yang tidak tampak namun terasa, menghangatkan ruang-ruang batin yang selama ini beku oleh kesibukan dunia. Banyak orang bisa berbicara tentang Allah, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengenalnya. Mereka yang mengenalnya tidak selalu yang banyak bicara, tapi yang banyak diam dan menyebut namanya dalam lirih yang dalam. Zikir dalam keheningan melatih jiwa untuk melihat Allah dalam segala hal, dalam angin yang berhembus pelan, dalam air mata yang jatuh diam-diam, dalam detak jantung yang mengingatkan bahwa hidup ini fana. Dan pada titik itu, hamba menyadari bahwa segala sesuatu selain Allah adalah bayang-bayang yang akan lenyap. Hanya Dia yang tetap, abadi, dan layak untuk dicintai tanpa syarat. Dalam tradisi Sufi, zikir sunyi ini disebut sebagai zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Ia adalah zikir yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tapi menggema keras dalam arash hati. Zikir ini bukan tentang jumlah, tapi tentang kehadiran. Bahkan satu lafaz Allah yang dibisikkan oleh jiwa yang sadar bisa menembus lapisan langit dan mengguncang takdir. Inilah zikir yang tidak mengandalkan suara, tapi kesadaran. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran sepenuhnya kepada Allah, dalam cinta dan kerendahan yang sempurna. Ketika zikir menjadi bagian dari diam, maka diam pun menjadi ibadah. Bukan karena membisu, tapi karena hati sibuk berdialog dengan Sang Pencipta. Dalam diam itu, seseorang bisa menangis, bisa memohon, bisa mencintai tanpa perlu suara. Dan Allah yang Maha Mendengar tidak pernah butuh volume tinggi untuk memahami jeritan hati. Ia mendengar sebelum kita berbicara, Ia melihat sebelum kita mengangkat tangan. Maka saat zikir masuk ke dalam sunyi, ia berubah menjadi bentuk tertinggi dari penyerahan. Zikir semacam ini adalah jembatan menuju makrifat. Saat di mana hamba tidak lagi merasa asing di dunia karena telah mengenal siapa tujuannya. Dan ketika makrifat itu mulai menyinari hati, dunia tidak lagi mengikat. Harta menjadi sarana, bukan tujuan. Pujian menjadi angin lalu, ujian menjadi anugerah. Karena hati telah mengenal yang paling sejati, Allah. Semua zikir yang kita ucapkan, semua hau yang kita lafazkan, semua Allah yang kita ulangi, sejatinya adalah panggilan untuk kembali kepada dirinya. Maka biarlah keheningan menjadi ladang dan zikir menjadi benih. Suatu hari nanti, dari diam kita akan tumbuh pohon makrifat yang buahnya adalah ketenangan, akarnya adalah cinta, dan bayangannya adalah cahaya ilahi yang tidak akan pernah padam. Bab 6, Zikir yang menyembuhkan luka batin. Setiap jiwa memiliki lukanya masing-masing. Ada luka karena kehilangan, ada luka karena pengkhianatan, dan ada pula luka yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Luka-luka itu tidak selalu terlihat oleh mata, tapi terasa nyata oleh hati. Dan seringkali, obat dunia tidak cukup untuk menyembuhkan luka-luka semacam ini. Namun, ada satu penawar yang pelan, tapi pasti bisa memulihkan. Zikir. Saat seseorang menyebut Allah di antara tangisnya, maka tangis itu berubah menjadi doa. Saat ia mengucap hu dalam keheningan, maka keheningan itu menjadi ruang penyembuhan yang tidak dimiliki oleh dunia. Zikir bukan sekadar pelipur sementara, ia adalah penguat jiwa yang retak. Saat nama Allah terucap dari hati yang hancur, maka keajaiban mulai bekerja. Bukan dalam bentuk perubahan cepat, tapi dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Zikir tidak selalu menghilangkan masalah, tapi ia mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Ia mengajarkan bahwa luka bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Bahwa air mata bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kehadiran Allah yang sedang melembutkan hati agar lebih peka dan lebih dekat. Ada jiwa-jiwa yang telah berjalan terlalu lama dalam kegelapan dan tak tahu harus kemana. Namun ketika mereka mulai menyebut nama Allah, satu cahaya kecil menyala di dalam dada. Cahaya itu tidak langsung terang, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Satu demi satu, malam menjadi lebih ringan. Dan pada akhirnya, jiwa yang terluka pun mulai bisa bernapas kembali. Zikir mengajarkan bahwa kita tidak sendirian dalam sakit kita. Ada yang maha mendengar, yang maha menyembuhkan,
yang tidak pernah tidur saat kita gelisah dan tidak pernah pergi saat semua orang menjauh. Banyak orang mencari pelarian dari luka batin dengan cara yang salah. Mereka menyibukkan diri, menenggelamkan diri dalam kesenangan semu, atau bahkan menjauh dari Tuhan. Tapi semakin jauh mereka berlari, semakin dalam luka itu terasa. Karena yang dibutuhkan bukan pelarian, melainkan pelukan. Dan pelukan itu hadir dalam zikir. Dalam setiap sebutan Allah, hati perlahan luluh. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hati mulai damai. Inilah keajaiban zikir. Ia tidak hanya memperbaiki keadaan di luar, tapi memperbaiki yang paling penting, keadaan di dalam. Maka jika engkau sedang terluka, jangan tahan tangismu. Menangislah di hadapannya. Sebut namanya perlahan. Biarkan zikir menjadi pelita yang menuntunmu, melewati malam-malam panjang yang sunyi. Dan pada waktunya, engkau akan menyadari, luka itu bukan akhir, tapi awal dari kedewasaan spiritual. Karena dalam luka, kita belajar untuk menggenggam zikir lebih erat. Dalam tangis, kita belajar bahwa hanya Allah yang tak pernah mengecewakan. Dan dalam zikir, luka pun perlahan berubah menjadi cahaya. Bab 7, zikir di tengah badai kehidupan. Hidup tak selalu tenang. Ada kalanya badai datang tanpa tanda, mengguncang hati yang lemah, menjatuhkan rencana, dan memporak-porandakan harapan. Di saat seperti itu, banyak yang kehilangan arah. Namun bagi mereka yang mengenal zikir, badai bukanlah akhir. Justru dalam badai, zikir menemukan bentuknya yang paling murni. Saat dunia bising dan hati panik, menyebut Allah adalah satu-satunya jalan untuk kembali tenang. Karena sesungguhnya, badai terbesar bukan yang terjadi di luar, melainkan yang mengguncang dalam diri. Dan zikir adalah tali yang menyelamatkan dari tenggelam dalam gelombang kehidupan. Zikir bukan untuk mereka yang sudah kuat, tapi untuk mereka yang ingin dikuatkan. Bukan hanya bagi yang damai, tapi bagi mereka yang sedang kehilangan kedamaian. Dalam zikir, kita tidak diminta untuk pura-pura tegar. Kita hanya diminta jujur. Jujur bahwa kita rapuh, jujur bahwa kita takut, dan jujur bahwa hanya Allah tempat bersandar yang sejati. Zikir melatih kita untuk tidak panik ketika semua pintu tertutup. Ia mengajarkan bahwa dalam menyebut namanya, akan selalu ada celah harapan yang terbuka, meski sangat kecil, tapi cukup untuk menerangi hati yang kelam. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah lautan ujian, dikelilingi ketidakpastian. Ketika ia menyebut Hu, langit tak terlihat mulai menjawab. Bukan dalam bentuk langsung, tapi dalam bentuk kekuatan batin, kesabaran yang tak disangka, dan keyakinan yang perlahan tumbuh. Ketika zikir telah menyatu dengan napas, maka badai pun tak mampu membuatnya kehilangan arah. Ia mungkin goyah, tapi tidak tumbang. Ia mungkin menangis, tapi tidak putus asa. Karena dalam hatinya ada satu nama yang terus berdetak. Allah, Allah, Allah. Para sufi mengajarkan bahwa badai kehidupan adalah guru. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Dan zikir adalah pelajaran yang diajarkan oleh badai itu. Mereka yang berzikir dalam tenang belum tentu kuat, tapi mereka yang berzikir di tengah kesempitan, itulah jiwa-jiwa yang sedang dibentuk menjadi kekasih Allah. Dalam gemuruh ujian, mereka tetap menyebut, Ya Allah, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penyandaran. Dan pada akhirnya, zikir itulah yang menjadi perisai dari keputusasaan, penghangat dalam kedinginan cobaan. Maka jangan tunggu badai reda untuk berzikir. Justru saat hujan turun deras, saat angin kehidupan menderu kencang, biarkan zikir menjadi pondasi hatimu. Biarkan lafaz Hu menjadi jangkar ruhani yang menjaga agar kapalmu tidak karam. Sebab badai memang akan datang dan pergi, tapi zikir itulah yang akan menetap, membimbingmu sampai daratan cintanya. Dan ketika engkau melihat kembali jejak langkahmu yang penuh luka, engkau akan tersenyum, karena zikir telah membawamu melewati semuanya tanpa kehilangan jiwamu. Bab 8, Zikir sebagai jalan penyatuan. Dalam pencarian spiritual, banyak yang ingin mendekat, namun sedikit yang benar-benar menyatu. Mereka berhenti pada permukaan, pada bentuk, pada lafaz yang diulang, tapi lupa bahwa zikir sejati bukan hanya tentang pengucapan, melainkan tentang penyatuan.
Ketika hati sudah larut dalam zikir, maka batas antara hamba dan Tuhannya mulai memudar. Bukan berarti hamba menjadi Tuhan, bukan. Tapi hamba mulai hidup dalam kehendak Tuhan, dalam kesadaran bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap getar rasa adalah dalam pengawasan dan cintanya. Zikir bukan hanya jembatan, tapi jalan untuk melebur. Lafaz Allah yang diulang bukan sekadar bunyi, melainkan tali yang menarik hati mendekat kepada asalnya. Dan ketika zikir sudah tidak lagi sekadar dilakukan, tapi dijalani, itulah awal dari penyatuan. Seorang hamba yang berzikir dari kedalaman jiwanya akan merasa bahwa yang berzikir bukan lagi dia, melainkan Allah yang menggerakkan lidahnya. Ia menjadi cermin, tempat di mana cahayanya dipantulkan dengan jernih. Pada titik ini, seorang hamba tidak lagi hidup karena dirinya, tapi hidup dalam kehendaknya. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai fana fillah, lebur dalam Allah. Saat semua aku dalam diri mulai luruh dan hanya tersisa kesadaran bahwa dialah segalanya. Mereka yang sampai pada titik ini tidak lagi merasa bangga atas amal, tidak sibuk mengejar pujian, bahkan tak peduli pada balasan. Yang mereka cari hanya satu, ridhanya. Zikir telah mengubah arah hidup mereka. Dunia bukan lagi pusat, tapi hanya jalan. Akhirat bukan lagi tujuan utama, tapi tempat pertemuan kembali. Dan zikir, itulah detak jantung yang menuntun mereka sepanjang jalan. Tapi perjalanan menuju penyatuan bukanlah jalan mudah. Ia penuh rintangan, penuh pengorbanan, penuh penyangkalan atas ego. Dibutuhkan zikir yang tekun, konsisten dan tulus. Bukan zikir karena ingin terlihat, tapi zikir karena rindu yang mendalam. Dan rindu yang tulus akan membuka tirai-tirai batin yang selama ini menutupi cahaya makrifat. Saat tirai itu terbuka, yang tampak bukan lagi dunia yang membingungkan, melainkan ketenangan mutlak dalam kehadiran Allah. Dunia tetap sama, tapi hati menjadi baru. Inilah buah dari penyatuan melalui zikir, ketenangan, kejelasan, dan ketundukan total. Maka jika engkau merasa zikirmu masih sekadar di bibir, jangan berhenti. Teruslah menyebut namanya. Suatu saat, zikir itu akan masuk ke hati. Lalu dari hati, ia turun ke jiwa. Dan dari jiwa ia membentuk kesadaran baru, bahwa tak ada yang lebih penting darinya. Pada titik itu, engkau tidak lagi merasa sendiri. Karena engkau telah menyatu bukan secara bentuk, tapi secara rasa. Engkau bukan sekadar menyebut Allah, tapi hidup dalam namanya, bergerak karena cintanya, dan diam dalam ridhonya. Bab 9. Cahaya zikir yang menyinari alam. Tidak ada zikir yang benar-benar tersembunyi. Sekalipun ia dibisikkan pelan dalam hati, getarnya sampai ke langit, dan cahayanya terpancar ke bumi. Karena zikir adalah cahaya. Cahaya yang lahir dari pengakuan hamba kepada Rabb-Nya. Saat seseorang menyebut nama Allah dalam keheningan, malaikat menyaksikan, alam bergetar, dan rahmat turun seperti gerimis yang membasahi tanah kering. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merasakan dampaknya. Bahkan hewan-hewan, tumbuhan, dan udara di sekeliling pun menyerap getaran dari zikir yang tulus. Dunia menjadi damai bukan karena senjata, tapi karena hati-hati yang senantiasa menyebut asma Allah dengan penuh cinta. Para kekasih Allah bukanlah mereka yang dikenal dunia karena penampilan mereka, tapi mereka dikenal langit karena zikir mereka yang tak putus, bahkan dalam tidur. Ada zikir yang bergema tanpa suara, seperti denyut nadi yang setia berdetak, atau seperti nafas yang tak pernah lelah. Zikir semacam inilah yang menyinari langkah mereka. Wajah mereka berseri, ucapan mereka menyejukkan, dan kehadiran mereka mendamaikan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena hati mereka penuh cahaya zikir yang memancar tanpa henti. Mereka bukan hanya berzikir, tapi menjadi zikir itu sendiri. Cahaya zikir tidak hanya menerangi diri sendiri, tapi juga orang lain. Seseorang yang duduk di dekat orang yang gemar berzikir akan merasakan ketenangan meski tanpa kata-kata. Seolah jiwanya disentuh oleh sesuatu yang lembut tapi kuat. Dan ketika seseorang memasuki rumah yang dipenuhi zikir, rumah itu serasa lebih lapang, lebih sejuk, lebih hidup. Ini bukan imajinasi, ini adalah kenyataan ruhani yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih.
Karena zikir adalah gelombang cinta yang dikirimkan dari bumi menuju langit dan kembali sebagai cahaya yang menyinari siapa saja yang terbuka menerimanya. Di sisi lain, dunia yang penuh kebisingan telah membuat banyak hati kehilangan arah. Kita terlalu sibuk mendengar suara luar hingga lupa mendengarkan suara dalam. Padahal jika hati ini kembali berzikir, dunia akan kembali tenang. Sebab zikir bukan hanya ibadah personal, tapi kontribusi spiritual bagi ketenangan semesta. Setiap Allah yang disebut dalam kekhusyukan adalah percikan cahaya yang menambah terang di tengah gelap zaman. Bayangkan jika lebih banyak hati yang berzikir, betapa damainya bumi ini, betapa ringannya hidup, dan betapa indahnya hubungan antar manusia. Maka jangan remehkan zikirmu, meskipun hanya satu lafaz Allah yang diucap dalam letih. Mungkin engkau merasa tak berarti, tapi langit mencatatnya sebagai cahaya. Mungkin engkau merasa tak terdengar, tapi bumi merasakannya. Dan mungkin engkau merasa sendiri dalam zikirmu, tapi sejatinya engkau sedang bergabung dalam simfoni cahaya yang tak pernah padam, dari para nabi, para wali, para pecinta, hingga para malaikat yang terus bertasbih. Dan engkau dengan satu sebutan Hu, telah menjadi bagian dari getaran semesta yang menyatu dalam satu nama, Allah. Bab 10, Zikir sebagai jalan keabadian. Pada akhirnya semua akan kembali. Harta akan tertinggal, tubuh akan layu, dan nama akan dilupakan. Namun ada satu yang tetap menyala bahkan setelah nyawa meninggalkan raga, zikir. Ia adalah bekal yang ringan di lidah, namun berat dalam timbangan. Ia adalah cahaya yang akan membimbing di alam kubur, menyambut di alam barzakh, dan menjadi naungan di padang mahsyar. Zikir bukan sekadar amal harian, tapi warisan keabadian. Barang siapa yang hidup dengan menyebut nama Allah, maka ia akan mati dalam damai dan dibangkitkan bersama orang-orang yang bercahaya. Dalam hadits disebutkan bahwa orang yang paling mulia bukan yang paling banyak harta atau rupa, tapi yang lisannya basah karena menyebut nama Allah. Karena zikir menghubungkan makhluk yang fana dengan yang maha abadi. Maka tidak heran jika mereka yang dekat dengan zikir, wajahnya bersinar bahkan setelah jasadnya membisu. Mereka telah menjadikan zikir sebagai napas, sebagai irama hidup, dan sebagai pondasi cinta kepada Allah yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Ketika dunia meredup, zikir menyala. Ketika dunia membisukan, zikir tetap hidup. Dan zikir tidak berhenti saat kita wafat. Ia akan melanjutkan perjalanannya dalam bentuk doa-doa dari langit, dari para malaikat, dari keturunan yang syaleh, dari alam yang pernah menerima getaran cinta kita saat kita berzikir. Betapa mulianya orang yang hidupnya dibungkus zikir, matinya disambut zikir, dan keabadiannya dilimpahi cahaya zikir. Mereka telah mengenal Allah tidak hanya dalam logika, tapi dalam rasa. Tidak hanya dalam ilmu, tapi dalam getaran. Dan mereka pun pulang dalam keadaan paling indah, penuh cinta, penuh damai, dan penuh cahaya. Maka mulailah dari sekarang. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai berzikir. Mulailah dalam keadaanmu saat ini, dengan hatimu yang masih belajar, dengan imanmu yang masih goyah. Sebutlah Allah dalam napasmu, dalam lelahmu, dalam sepinya harimu. Ucapkan Hu, meski lirih, karena Allah Maha mendengar yang tersembunyi. Dan biarkan zikir itu tumbuh perlahan, mengisi ruang kosong dalam hatimu, hingga seluruh hidupmu menjadi zikir yang tidak pernah selesai. Wahai jiwa yang mendengar, jika hari-harimu terasa hampa, jika dunia tak lagi memberi ketenangan, maka ingatlah satu hal. Dalam setiap zikir ada pelukan dari langit yang tak terlihat. Lafaz Hu bukan hanya bisikan, ia adalah nafas rahasia yang menyambungkanmu dengan Sang Pencipta. Dan nama Allah bukan sekadar sebutan, ia adalah tempatmu kembali, tempatmu bersandar, tempat seluruh semesta bertasbih tanpa henti. Jangan tunggu sempurna untuk mulai berzikir. Cukup mulai dengan hati yang jujur dan rindu yang tulus. Karena pada akhirnya, hanya zikir yang akan tinggal bersamamu. Di dunia, di alam barzakh, dan saat engkau kembali kepadanya. Semoga hati ini tak pernah lelah menyebutnya, hingga kelak kita dipanggil dalam pelukan kasih sayangnya, sebagai hamba yang berzikir dan dicintai.